Yes, Kang Mas Bayu, kita kembali lagi, tapi saya nggak sendirian. Di kali ini kita kedatangan tamu. Ini mas-mas ganteng dari Semarang. Ada Mas Leo, tapi yang Sagitarius ya Mas ya. Betul banget. Mas Leo tapi Sagitarius. Mas Leo ini adalah seorang hipnoterapi ya Mas ya. Iya, hipnoterapis. Hipnoterapis. Betul. Dan saya punya usaha di bidang psikologi juga, namanya Orama Psikologi begitu. Orama Psikologi. Nah, kita mau nanya-nanya tentang hipnoterapi nih Mas. Oke. Sama nggak sih sama hipnotis? Sama apa enggak dengan hipnotis? Mungkin yang perlu diluruskan ya. Kalau kita bicara hipnotis itu orangnya sebenarnya. Oke. Kalau ilmunya itu hipnosis. Oh, ilmunya itu hipnosis. Hipnosis. Orangnya yang dihipnotis. Orangnya yang pelakunya yang melakukan itu adalah hipnotis. Oh gitu. Kalau hipnoterapis berarti orang yang melakukan hipnotis atau hipnosis ini, hipnosis untuk pengobatan atau untuk terapi. Oke, gitu. benar. Berarti hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosisnya itu tadi ya. Betul. Kalau hipnoterapi adalah orang yang melakukan hipnosis, tetapi untuk tujuan terapi ya. Betul. Nah, ini terapi apa aja Mas yang dilakukan Mas? Oke, terapi apa aja ini kayak pertanyaan ini ya, pertanyaan yang susah sekali ya. Tetapi pada dasarnya hipnoterapi itu memang tujuannya untuk terapi trauma psikologis begitu. Trauma psikologis bisa apa aja, misalkan punya kecemasan, memungkinkan juga. Kemudian kalau kita punya kendala dalam relasi juga bisa. Begitu. Kemudian kalau punya trauma masa kecil juga bisa. Oke, berarti ini sorry sebentar. Ada telepon. Oke Mas, berarti tadi kan hipnoterapi adalah bisa menyembuhkan tentang trauma, bisa itu tentang relasi. Itu relasi itu apa maksudnya? Relasi itu gini contohnya, misalkan nih punya hubungan yang kita ngerasa kok setiap kali kita berhubungan dengan seseorang selalu gagal. Selalu gagal dalam artian ada beberapa case nih, misalkan yang ada di kami ya. Contohnya adalah saya mau menikah misalkan, kemudian selalu di fase hampir mau menikah, dia memutuskan untuk tidak menikah. Dan itu berulang beberapa kali di orang lain begitu. Nah, bisa jadi memang itu ada traumanya, luka relasinya yang perlu dipulihkan. Lebih ke ini ya, mental apa namanya, kayak mental health gitu ya. Iya betul. Itu salah satunya adalah yang relasi, berarti lebih ke hubungan dengan pasangan. Pasangan bisa, dengan keluarga juga bisa. Tapi relasi itu dengan ini rekan bisnis itu enggak ya? Bisa jadi juga ya. Siap. Bisa jadi. Berarti Anda adalah dokter untuk orang-orang yang trauma, gitu. Bisa disebut gitu. Ya mungkin ya, cuman saya bukan dokter, tetapi lebih pada praktisi hipnoterapis ya, untuk membantu orang-orang yang pengen hidupnya jauh lebih bahagia gitu ya. Dan itu berhasil Mas? Tidak selalu berhasil, karena sebenarnya gini, kalau kita boleh jujur, hipnoterapi itu sebenarnya hanya salah satu di antara banyak teknik untuk memulihkan luka ataupun trauma healing. Maka kalau kita bicara bahwa hipnoterapi itu adalah salah satu saja, jadi ada kemungkinan juga nggak berhasil, karena ya cocok-cocokan sekali lagi ya. Kalau misalkan sakit flu gitu ya, misalkan orang cocoknya obat A atau obat B, obat C begitu kan. Jadi ada banyak sebenarnya teknik di dunia ini ya gitu ya. Cocok-cocokan ya, bener sih. Kalau flu minum biasanya A, minumnya C, nggak konjet ya. Nggak konjet. Iya, berarti cocok-cocokan. Dan bisa sembuh, bisa juga butuh hipnoterapis yang lain gitu ya. Bisa jadi hipnoterapis gitu ya? Yang lain, atau justru butuh teknik terapi yang lain. Teknik terapi berarti banyak banget tekniknya. Banyak banget. Jenengan sejak kapan Mas bergelut di bidang hipnoterapi ya? Kalau bergeraknya sebenarnya saya ambil sertifikasi itu tahun 2014. Jadi 10 tahun yang lalu ya. Udah 11 tahun ya. 11 tahun yang lalu. Kenapa tertarik Mas? Nah, menariknya adalah dulu sering nonton televisi. Zaman tahun 2010 ke bawah kalau nggak salah ya, ada yang terkenal di TV itu Romy Rafael. Romy Rafael ya. Magician itu ya. Magician betul. Hipnotis juga kan di TV begitu. Nah,
kemudian mulai tertarik nih. Kok bisa ya otak manusia itu dimanipulasi sedemikian rupa begitu, atau pemikiran manusia dimanipulasi. Kemudian saya catat tuh setiap kata-katanya Romy Rafael saya catat. Serius itu waktu dari SMP, TV dari SMP kayaknya SMP ya. Saya catat benar-benar, kemudian saya coba langsung praktekkan ke teman. Itu kata-kata dari Romy Rafael tuh ilmunya atau apanya, Mas? Yang kita lihat di TV. Jadi ketika dia menghipnotis orang di jalan kan, random kan itu kan. Cara dia ngobrol dengan ininya betul, ya, namanya yang dihipnotis itu ya. Betul. Terus mau dicoba ke teman waktu SMP itu. Kok bisa berhasil. Kemudian setelah itu mulai tertarik, mulai baca-baca buku soal pikiran manusia, baca buku juga soal hipnotisnya dulu nih, untuk seru-seruan. Jadi yang tadinya mungkin trauma tertentu, misalkan fobia waktu itu sih, fobia balon gitu, takut dengan balon. Balon, kemudian dialihkan pikirannya, kemudian pakai skripnya benar-benar tuh saya tuliskan, saya coba praktekkan, langsung hilang. Tapi seminggu kemudian kembali lagi. Loh, itu jenengan belum belajar berarti? Belum belajar waktu itu SMP. Tapi bisa. Karena apa, Mas, itu kayak gitu, Mas? Tidak tahu, mungkin kebetulan ya. Kebetulan yang akhirnya membawa pada ternyata menarik ya. Sangat loh, Mas. Akhirnya buat praktekin itu bisa seminggu tapi balik lagi traumanya. Betul. Berarti itu bisa permanen gak sih kayak gitu? Kalau kita tepat, kalau kita bicara terapi ya, kalau kita tepat pada titik akar masalahnya atau akar emosi atau akar traumanya, itu bisa jadi permanen. Tapi ada tapinya. Kadangkala yang sering kali kita lupakan adalah tubuh kita ini kan minimal ada 3 ya, 3 bagian. Satu tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita kalau kita makannya nggak sehat, kira-kira tubuh kita yang terjadi apa? Sakit. Spiritual kita yang kedua. Kalau kita misalkan untuk orang-orang yang memang mempercayai hal yang transcendence gitu ya, spiritual itu kan masalah keimanan kita, kepercayaan kita. Kalau kita nggak beribadah atau tidak melakukan ritual keagamaan kita, apa yang kita rasakan? Itu ruh nggak sih, Mas? Nah, ruh ya. Kemudian yang ketiga psikologis. Nah, sama. Berarti tadi ada 3 ya? Ada 3 bagian paling nggak ya? Tubuh fisik, spiritual, kemudian psikologis. Itu kalau di psikologi itu teorinya biopsikososial. Angel gitu. Biopsikososial spiritual. Ada kehidupan sosial kita, ada spiritual kita, ada psikologis kita, ada fisik kita, biologis kita gitu. Terus gimana itu, Mas? Nah, sama. Ketika kita sudah di terapi nih, kemudian harapan kita kan akan jadi permanen ya. Betul. Problemnya adalah kadangkala yang membuat kita trauma itu kan bukan diri kita, ya kan? Tapi di luar diri dari luar kita, yang tidak bisa kita kontrol. Contoh misalkan kita trauma karena dimarahin bos terus menerus nih. Terus ketika kita ketemu bos kita jadi takut, cemas, dingin dan lain-lain. Kecuali kalau pindah kantor jadi hilang kan triggernya kan. Tapi kalau kita nggak pindah kantor artinya perlu di maintenance kan. Benar. Maintenance-nya ini bisa dengan hipno juga atau bisa dengan teknik-teknik lain gitu yang kita coba ajarkan juga untuk membantu. Seperti itu ya. Betul. Keren. Terus akhirnya jenengan dari 2014 tuh setelah nonton Romy Rafael itu belajarnya di mana? Di Semarang. Cuman memang trenernya waktu itu didatangkan dari Jakarta. Itu kayak pelatihan gitu, Mas? Pelatihan. Berapa lama? Kalau pelatihannya sebenarnya hanya 5 hari kalau nggak salah ya. 5 hari terus? Cuman memang karena saya kan belajarnya sejak SMP berarti. Jadi SMP, SMA saya sertifikasi itu berarti kuliah. Jadi udah 6 tahun setelah saya belajar baru sertifikasi. Sertifikasi itu harus ngapain, Mas, biar dapat sertifikat itu? Yang pertama menyelesaikan tugasnya, yang kedua pasti diuji, kemudian setelah itu ya coba untuk praktek gitu. Itu berapa lama? Itu dapat apa, Mas? Jadi sertifikat itu berfungsi untuk jenengan bisa buka praktek gitu? Betul. Jadi biasanya setahun sekali harus diperbaharui. Setahun sekali dicok lagi. Betul. Iya. Dan sekarang buka sendiri di Jalan Cakrawala di Orama Psikologi, daerah dekat
Columbia Asia rumah sakit. Oh, ini Semarang Barat ya? Semarang Barat, betul. Kemudian ke kanan, tapi kalau Columbia kan ke kiri ya. Ke kanan tuh kan ada Denso tuh, PM ada Denso. Iya. Gang setelah Denso. Oh, situ masuk gang itu. Persis kelihatan dari jalan. Oke. Dan sebagai hipnoterapi berarti ini bisa menjadi sebuah mata pencarian ya? Iya, betul banget. Sampai sekarang digeluti berarti sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Pro-nya ya di sini maksudnya 10 tahun itu udah profesionalnya ya? Sudah profesional. Oke, keren Mas. Oke, lanjut kita bahas lagi tentang hipnoterapi Mas. Banyak nggak sih hipnoterapi yang ada di Semarang? Hipnoterapis yang ada di Semarang yang ada di Semarang. Setahu saya memang cukup lumayan banyak begitu. Dan itu bisa dikatakan bahwa masyarakat yang percaya dengan hipnoterapi banyak juga. Kalau percaya atau tidak, kembali lagi ya, kalau hipnoterapi itu memang sangat merujuk pada siapa hipnoterapisnya. Jadi kadangkala dalam proses terapi itu saya pribadi ya, kadangkala malah nggak pakai hipnonya gitu. Pakai apa berarti Mas? Ya hanya kita ngobrol itu juga kadangkala bisa. Karena gini, karena justru yang jauh lebih penting itu bukan tekniknya kalau menurut saya, tapi kedekatan kita atau attunement-nya kita dengan si klien. Apakah kita nyambung, apakah kita saling terkoneksi, apakah kita saling memahami, itu adalah langkah awalnya. Jadi kalau kita bicara teknik yang tadi aku bilang bahwa tekniknya itu sebenarnya ada banyak banget ya, termasuk hipnoterapi itu ada beberapa bagian teknik-teknik sebenarnya yang ada di dalam hipnoterapi sendiri. Hanya saja kadangkala hanya sekedar sharing aja, tiba-tiba sudah kerilis aja. Oh, baru ngobrol. Nah, kembali lagi bahwa teknik itu bisa beragam, tapi yang justru paling penting menurut saya dalam proses pemulihan luka batin atau trauma begitu ya adalah cara kita untuk bicara dan berempati dengan si klien ini. Ketika kita sudah mendapatkan attunenya dengan si klien ini, biasanya seringkali ya, tidak semua tapi seringkali justru tidak perlu banyak teknik tertentu untuk memproses isu yang dia punya. Ya. Berarti poin utama adalah kenyamanan dulu saat ngobrol itu ya. Jadi dia nyaman ceritanya, dan terus dari hipnoterapisnya juga enak, nyambung gitu. Jadi itu mau rilis sendiri malah rilis sendiri. Kita ngobrol tentang hipnoterapi lagi. Aku pengen tahu sih Mas, ini untuk pasien ya. Ini pengen di hipnoterapi. Nah, langkah awalnya dia datang kan ke tempat Mas Leo. Nah, apa aja Mas alur yang dilakukan Mas Leo? Sebelum datang biasanya akan menghubungi admin. Admin dulu ya. Admin dulu. Jadi kami hanya menerima yang sudah booking gitu. Berarti sistemnya booking. Sistemnya booking, betul. Jadi tidak selalu saya ada di sana begitu, kan ada pekerjaan lain juga begitu. Jadi akan menghubungi admin, biasanya akan ditanyakan keluhannya seperti apa, apa yang pengen diceritakan, apa yang pengen diproses. Kemudian dari sana nanti kita akan tim adminnya, termasuk tim psikolog, karena kami ada juga psikolog gitu ya, akan menilai di tahap awal ini kira-kira butuhnya konselor, atau butuh psikolog, atau butuh terapi. Ada 3 ya tahapannya. Yang pertama tadi butuhnya konselor, psikolog atau terapi. Nah, kan konselor itu berarti tingkatan yang apa Mas? Konselor ini kalau di kami S1 psikologi. Jadi biasanya untuk hal-hal yang sederhana begitu ya. Misalkan contohnya aku sekolah kok ngerasa nggak nyaman atau pengen cerita, jadi teman cerita begitu. Itu bisa sekedar curhat. Betul. Kemudian ada mungkin kalau lebih kompleks lagi ke psikolog gitu. Karena kan ada beberapa psikolog di tempat kami yang juga terapis juga begitu. Jadi tergantung case-nya. Jadi biasanya kalau sudah mulai kompleks diarahkannya ke proses hipnoterapi atau ke psikolog dengan jenis terapi yang lain gitu ya. Tahapannya gitu ya. Nah, kalau misal dia sudah diidentifikasi wah ini butuh terapi sih. Nah, itu dia berarti kan datang. Nah, biasanya langkah jenengan untuk awalnya untuk melatininya gimana? Jadi tadi kan mereka akan mengisi formulir nih ketika mendaftar, sebenarnya untuk menceritakan case-nya seperti apa. Dia cerita lewat tulisan.
cerita dulu lewat tulisan. Jadi tidak terlalu detail, tetapi paling tidak sebagai masukan di kami kan, termasuk saya, gambaran, untuk gambaran. Oh ceritanya seperti apa. Nah ketika datang pertama kali biasanya masuk kepada sesi konsultasi. Jadi cerita dulu tuh, kurang lebih ya mungkin setengah jam bisa. Jadi tergantung sih sebenarnya sih ya. Kalau di tempat kami bisa cerita itu bisa 1 jam sendiri, juga bisa 1 jam, 1,5 jam gitu ya, untuk menentukan goals yang pengen dicapai. Pengennya apa sih gitu kan. Nah setelah itu baru melaksanakan terapinya. Begitu. Berarti habis cerita baru terapi. Tekniknya beda-beda untuk tiap kasus. Tekniknya beda-beda. Tekniknya beda-beda. Teknik yang paling standar apa Mas? Teknik yang paling sering ya, relaksasi gitu ya. Relaksasi itu gimana caranya? Relaksasi itu dirilekskan. Jadi biasanya badannya mungkin kok kaku begitu ya, karena ada ketegangan tertentu. Trauma itu kan biasanya meninggalkan bekas di ketubuhan. Loh, trauma bekas di tubuh? Bekas di tubuh. Contoh misalkan gini. Aku kalau mau ketemu orang, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba perutku sakit. Kenapa kira-kira? Iya, stres ya pikiran itu ya. Karena pikirannya mungkin ada trauma tertentu yang akhirnya merembet ke tubuhan. Nah, dalam proses trauma healing itu yang dicari tahu adalah dan juga dirasakan adalah ketubuhannya ini. Sudah sampai berdampak ke tubuh nggak, dirasakan nggak gitu. Nah, di proses konseling itu nanti kan dicerita, termasuk nanti akan ada edukasi terkait soal terapi. Terapi itu seperti apa sih? Terus efeknya seperti apa sih begitu. Karena berdampak. Karena kalau kita bicara ketubuhan, artinya ketika kita bicara trauma, kita akan coba kembali ke fase trauma itu kan. Benar. Ketika kita mengalami trauma aja ada perasaan nggak nyaman. Iya, betul. Ini dikembalikan ke perasaan nggak nyaman. Harus dikembalikan dulu kalau di proses hipnoterapi ya. Karena kan kita pengen memulihkan si luka ini gitu. Maka perlu dikembalikan dulu, perlu dirasakan lagi. Supaya tubuh kita juga terasa kenal lagi betul. Oh ternyata aku ini kalau lagi ketemu orang kok deg-degan, perutku sakit. Bisa jadi dalam proses terapi juga juga terasa seperti itu. Sakit perutnya, keringetan, dingin gitu. Maka yang selalu kami sampaikan di awal adalah bahwa proses terapi, terutama hipno ya, tetapi sebenarnya semua jenis terapi psikologis itu adalah proses yang tidak instan. Jadi jangan pernah berharap bahwa sekali datang langsung pulih. Karena kenapa? Karena ya kita perlu berpikir lebih panjang ya, dan perlu critical thinking. Kita perlu juga menyadari bahwa kita ini kan hidup dengan trauma, misalkan yang datang usia 50 tahun, 30 tahun. Artinya orang sudah hidup dengan trauma itu selama 30 tahun. Apakah mungkin kita bisa merilis semuanya secepat itu hanya dalam waktu 1 mungkin atau 3 jam gitu kan. Nah, maka kita perlu sadari di sana. Kemudian biasanya kami edukasi juga selain berproses, yang kedua adalah kadangkala ada efek samping seperti yang paling sering adalah tiba-tiba kok di kepalanya tiba-tiba sakit, di punggungnya tiba-tiba keras sakit, perutnya tiba-tiba pengen muntah. Anggap aja itu seperti vaksin gitu. Jadi segala sesuatu ketika kita coba nge-trigger lagi, vaksin kan juga men-trigger kan di dalam tubuh kita, maka pasti ada efeknya ke tubuhan kita. Nah, tetapi itu justru menjadi awal bahwa oh ternyata pikiran kita dan trauma kita, emosi kita ini melekat pada tubuh kita, muscle kita. Nah, ini yang perlu dirilis itu adalah muscle-nya dan juga di bagian alam bawah sadarnya begitu. Begitu. Keren Mas ya. Berarti ini yang misal di efek samping tadi ya, merasakan sakit di kepalanya, di punggungnya. Kok bisa kayak gitu Mas? Itu pakai teknik apa Mas? Tenaga dalam atau sulap ya? Enggak, sebenarnya bukan pakai teknik tertentu, tetapi kita diminta untuk ketika kita pada proses hipnosis kan tubuh kita rileks. Fokus kita menjadi tajam kan, menjadi tajam. Semakin kita fokus, maka kita semakin menyadari sebenarnya apa yang ada di dalam tubuh kita. Bisa jadi itu bukan efek,
itu adalah hal yang selama ini kita pendam. Itu sudah ada dari dulu, cuman tidak kita rasakan. Betul. Nah, tujuannya di dalam proses terapi di tahap awal adalah menyadarkan dulu lagi nih, oh ternyata tubuhku merespons dengan cara seperti ini ya ketika ke-trigger. Ketika sudah ke-trigger jadi seperti ini, apa yang harus dilakukan ya? Berarti harus merilekskan lagi, harus melepaskan gitu sampai nanti total melepaskan gitu kan. Oh iya. Relaksasi dulu ya Mas. Aku pengen bisa fokus. Cara gimana Mas? Biar bisa fokus banget loh, Mas. Susah loh Mas. Pengen fokus ya? Fokus. Iya. Fokus. Tapi sering banget sih ditanyakan dan secara random juga sering banget ditanyakan, Mas aku tuh pengen fokus, gimana caranya gitu. Secara jujur kalau ditanya seperti itu, aku pun juga nggak tahu, karena setiap orang bisa beda-beda. Contoh misalkan, kalau aku pribadi supaya aku lebih fokus adalah aku mendengarkan sesuatu. Ketika aku mendengarkan sesuatu, ketika masih belajar nih, membaca buku dengan mendengarkan sesuatu jadi lebih fokus. Nah, ada orang yang mungkin sambil jalan-jalan kalau fokusnya gitu. Nah, maka setiap orang tuh beda-beda. Tetapi kalau ditanyakan caranya supaya gimana? Fokus gimana ya? Nggak tahu juga gitu ya. Macam-macam ya, karena tiap orang beda. Betul, tiap orang beda-beda dan juga kalau memang ada trauma yang membuat tidak fokus, lah itu nanti akan diproses lebih dalam. Tidak bisa dalam kita ngomong 5 menit kemudian ini kayak gini nih. Kan kita bukan dukun ya. Iya benar. Zaman dulu Mas, itu sebenarnya udah ada nggak sih Mas trauma kayak gitu? Kayaknya jarang ya orang-orang zaman dulu itu trauma terus kayak mental health gitu, nggak ada kayaknya. Itu baru-baru ini muncul istilah mental health gitu ya. Itu bener nggak Mas? Maksudnya makin kesini, makin zaman kesini makin banyak, atau memang sebenarnya jumlahnya sama, cuman kita baru tahu aja. Menarik ya. Misalkan saat ini jumlah memang makin banyak, apa sih sebabnya? Kalau jumlahnya semakin banyak atau tidak, mungkin semakin banyak karena semakin banyak orang yang aware dengan keadaannya. Gitu ya. Kalau dulu mungkin kita nggak aware ya, lebih dipendam, lebih banyak dipendam. Kemudian keilmuan juga nggak sepesat sekarang kan kemajuannya, terutama di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya karena sekarang mulai banyak terlihat itu bukan karena banyak, tapi mungkin karena memang seperti itu dari dulu. Cuman memang sekarang tereskalasi dengan berbagai macam media ya, media sosial kita, radio dan lain-lain. Iya, kalau kita lihat-lihat di medsos juga, aku kena mental nih lagi. Ini dia mental health-nya kena, lagi rame banget kan itu. Apa seringgi ini anak-anak muda zaman sekarang? Kalau dulu waktu zaman-zaman mungkin 10 tahun yang lalu, istilah itu nggak ada soalnya ya. Jadi kita mungkin ya seperti yang Mas katakan tadi, mungkin orang-orang zaman kita dulu pandai menyembunyikan traumanya. Aku bisa sembunyikan lukaku. Apa kayak gitu ya? Mungkin sih seperti itu ya. Mungkin. Apalagi laki-laki ya, stigma laki-laki itu kan juga seringkali yang kita punya stigma bahwa laki-laki harus kuat. Dan biasanya contoh kasus aja lah di tempat kami, hampir mungkin 75% yang datang ke tempat kami itu perempuan. 75% perempuan. Sementara sisanya laki-laki. Memang banyak yang mau diproses, biasanya yang perempuan sih. Gitu. Berarti memang laki-laki pandai menyembunyikan luka. Pandai menyembunyikan luka ya. Iya benar. Karena mungkin budayanya juga ya, nggak boleh nangis, harus selalu kuat. Nah ini Mas, untuk orang-orang zaman sekarang itu menurut jeneng itu lebih aware tentang mentalnya apa enggak Mas? Maksudnya dia tahu caranya, aku harus ke psikolog, aku harus ke hipnoterapi gitu, aware-nya udah banyak belum sih? Sampai hari ini semakin banyak. Semakin banyak ya? Betul banget. Mereka tahu dari mana Mas biasanya kayak gitu? Media sosial, kemudian kadangkala ya dengerin berbagai macam kanal sih ya, media. Kalau jenengan sendiri ikut serta nggak Mas untuk kayak sosialisasi ke orang-orang? Kesehatan mental gitu. Mengkampanyekan kesehatan mental. Ikut. Jadi ikut. Dengan cara apa Mas? Dengan cara di medsos juga salah satunya. Kami kan berarti berdiri sebenarnya sudah cukup lama ya. Cuman masuk ke medsos itu ketika pandemi.
Pandemi. Oh ya. Kemudian di sana kami bikin kampanye digital dengan melibatkan banyak mahasiswa, banyak orang untuk menyebarkan kampanye soal kesehatan mental. Yang sampai saat ini masih kami kampanyekan juga. Masih campaign terus ya. Betul. Nah, penyebab utama. Orang terkena sakit mental, Mas. Berat banget pertanyaannya. Rata-rata itu Gen-Z soalnya, Mas. Ya kan yang sekarang lagi zamannya anak-anak muda yang Gen-Z. Itu apa, Mas, penyebabnya, Mas? Kalau penyebab utama tidak tahu, tapi salah satu penyebabnya bisa jadi karena parenting, salah satunya parenting orang tua kita. Kedua karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Di medsos kan banyak tuh ya. Standar orang dialihkan ke kita. Kadang-kala kan ekspektasi nggak sesuai dengan realita ya. Akhirnya jatuh di sana juga bisa. Atau juga bisa hubungan relasi kita dengan pacar, dengan teman, atau mungkin dengan bos dan lain-lain juga bisa juga. Berarti berbagai macam penyebabnya banyak banget sih ya. Parenting yang utama. Parenting salah satu yang sering kali kami temui. Yang paling muda, Mas, datang ke jenengan umur berapa? Paling muda ya? Paling muda usia 12 tahun. 12 tahun. Datang sama orang tua. Datang dengan orang tua. Apa masalahnya? Betul. Biasanya terkait soal pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi, tiba-tiba sering banting-banting barang, misalkan kalau emosi nggak bisa terkendali itu juga sering terjadi gitu. Banting-banting barang itu apa, Mas? Penyebabnya apa dia, Mas? Penyebabnya apa? Penyebabnya ada banyak faktor ya, balik lagi banyak faktor bahwa kadang-kala kan ketika kita bicara anak gitu kan, anak itu kan paling cepat itu kan meniru ya, meniru. Menirunya dari mana ya? Terserah yang ditonton itu kan, bisa jadi dari media sosial, bisa jadi dari teman-teman sekitarnya, peer groupnya, bisa jadi juga mungkin orang tuanya juga pernah melakukan hal yang sama begitu. Nah, maka kita perlu cari tahu dulu sebenarnya di bagian mana. Kalau memang ternyata orang tuanya juga perlu diterapi, kami akan dengan tegas bilang bahwa ya Bapak Ibu juga harus diterapi begitu. Karena kadang-kala kan orang tua, ini anakku kayak gini, tolong diperbaiki. Lah ini kan frase yang menurut saya kurang bijak ya, bahwa ini kan anaknya jenengan nih. Betul. Datang ke tempat kami ini hanya sebagai mediatornya, mediator. Maka apalagi yang usianya di bawah 17 tahun, tentu harus ada pendampingan dari orang tua kan. Dan kadang-kala ya harus mau nggak mau orang tua juga harus diedukasi, harus juga kalau memang butuh terapi harus juga diterapi supaya ini saling sinkron satu sama lain. Jadi sembuh bersama. Pulih bersama. Dan pulih, Mas. Pulih, betul. Yang 12 tahun itu? Pulih ya? Alhamdulillah. Yang paling sepuh? Yang paling sepuh usia 50 tahun. 55-an lah ya, 55-an. Apa, Mas? 55 tahun ini terkait soal emosinya juga. Jadi seringkali nggak mau ditinggal kemana-mana, takut kemana-mana, harus ditemenin. Tapi padahal itu di usia 55 itu masih muda sih nggak sih? Ya, masih muda. Maksudnya belum pikun gitu kan? Betul. Cemas, kalau ditinggal sebentar aja, misalkan saya di sini nih, kemudian keluar ruangan ini, tiba-tiba jadi deg-degan, takut gitu. Cemas berarti. Oke, sembuh. Pulih. Puji Tuhan. Ampuh berarti Mas Leo ini. Punya ilmu kanuragan, Mas. Waduh. Tuh pasien yang datang, dia patah hati. Patah hati berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak bisa move on. Itu harus diterapi nggak? Pertanyaannya adalah mempengaruhi hidup dia atau tidak? Dia jadi mangan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kalau mau boleh. Bisa berarti di hipnoterapi. Harus diterapi atau cukup untuk di psikolog aja? Sebenarnya tidak harus diterapi. Datang ke psikolog pun tidak harus. Yang paling tahu kan adalah dirinya sendiri ya. Jangan sampai datang ke psikolog atau terapi itu karena tuntutan.
tapi karena ada kebutuhan dirinya. Poin utamanya itu sih, motivasinya kesadaran diri sendiri. Betul, ya. betul. Jangan hanya dipaksa sama teman, sekolah gue wis. Gitu. Betul. Gitu ya. Tapi misal datang pun ya tetap dilayani. Ya, itu. Kalau kayak gitu, kalau di terapinya kayak gimana, Mas? Terapinya kayak gimana? Pernah terapi orang patah hati? Patah hati ya, oke. Pernah. Sering. Cukup sering. Tapi banyak yang patah hati di Semarang. Cukup sering ya. Oke. Bahkan besok kami tanggal 9 itu ada acara juga, workshop gitu untuk nama workshopnya itu adalah terapi patah hati. Love Blueprint. Healing Love Blueprint. Healing Your Love Blueprint. Jadi blueprint kita terkait soal cinta itu ada kalanya perlu dilihat ulang. Apakah kalau misalkan kita kok ketemunya kok pasangan yang kayak gini terus gitu ya, jangan-jangan nyakitin terus, jangan-jangan kita yang perlu diperbaiki dulu. Bisa jadi kayak gitu ya? Bisa jadi. Itu nanti acaranya akan seperti itu, Mas. Jadi melihat ke diri kita sendiri. Betul. Apakah yang membuat sakit hati itu kita sendiri sebenarnya? Justru diri kita sendiri. Mendatangkan orang-orang yang menyakiti kita. Iya. Bisa narik ya, itu magnet. Ya, salah satunya bisa narik sih. Karena berpola biasanya trauma itu. Oke. Kapan tanggal 9 tuh, Mas? Tanggal 9. Di mana itu? Di Hotel Neo. Di situ. Di Hotel Neo. Itu nanti jenengan jadi apa? Pembicara di situ. Ya, jadi nanti saya akan kolaborasi sama satu psikolog yang juga istri saya. Gitu. Iya. Ya harus sih. Jadi kami akan berdua berkolaborasi untuk punya modul untuk yuk kita coba perbaiki blueprint tentang cinta kita. Oke, ya. Nanti tanggal 9 tadi. Tanggal 9 betul. Nah, balik lagi ke patah hati tadi, Mas. Oke. Apa yang dilakukan dengan terapinya? Yang dilakukan. Kembali lagi, kalau kita bicara relasi, maka yang perlu dilihat adalah relasinya juga. Relasi ke diri sendiri, atau relasi ke keluarganya juga perlu dilihat. Jangan-jangan ada trauma di sana. Maka kita perlu lihat, perlu detailkan lagi, kita gali akar masalahnya di sana. Sampai setelah itu ya kita coba pulihkan di sana. Justru kita nggak lihat mantannya dulu, nggak ya? Kalau mantannya 100 ya susah juga ya. Iya. Keluarganya juga dilihat. Bagaimana cara memandang dirinya juga perlu dilihat juga. Karena kadang-kala kan kalau kita bicara relasi, kadang aku ini nggak pantas dicintai gitu ya. Makanya aku maunya sama yang ini aja lah gitu. Kadang-kala kan juga gitu kan dalam hubungan. Nah, maka perlu dilihat dulu pola relasinya seperti apa. Ketika nanti ketemu pola relasinya, kita coba simpulkan. Mau nggak diproses di sini? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa begitu. Jadi karena kadang-kala orang itu belum siap untuk masuk ke traumanya itu. Contoh misalkan ya, yang dibahas soal isunya dengan pacar. Ternyata ketika kita lihat lebih dalam, ternyata isu dengan pacar, relasi dengan pacarnya ini ada pola yang sama juga dengan hubungan dia dengan orang tua. Terus kita beritahu nih, ini ada pola nih di sini. Kira-kira mau nggak lebih dalam lagi? Tapi kita coba bahas bukan dari sisi pacar kamu, tetapi dari sisi orang tua dan kamu, hubungan kamu dengan orang tua. Nggak mau, Mas, ya udah berarti selesai di situ. Kita nggak akan ngomongin ini. Tapi kalau dia mau datang lagi mau bahas soal isu yang sama pacarnya, nggak apa-apa. Kita akan tetap ajak ngobrol, kita akan tetap di terapi. Gitu. Jadi kalau mau lebih dalam ya dilanjut, kalau enggak pakai teknik lagi. Teknik lain. Karena kedalamannya setiap orang beda-beda dan kesiapannya juga beda-beda. Emang misal mau digali lebih dalam lagi, apa yang jenengan sampaikan ke dia? Rasa sakit apa yang disampaikan? Kok orang nggak mau lebih dalam? Bisa jadi gini, kadang-kala kalau kita bicaranya soal orang tua ya, kadang-kala kan datang ke psikolog atau ke terapis atau hipnoterapis gitu kan, dia membawa pemikirannya bahwa aku pengen menyelesaikan si tahap pacaran tadi misalkan. Tapi ketika kita gali, ternyata orang tua. Nah, ketika masuk ke sesi orang tua nih, misalkan kita ngomong soal orang tua, tiba-tiba dia nangis.
tiba-tiba dia ngerasa nggak nyaman. Nah kan poin utamanya tadi kan proses trauma healing itu kan di attunement kan, proses bahwa kita perlu memahami betul keadaan si klien ini, termasuk kita attune dengan dia gitu, nyambung dengan dia. Nah karena ada itu kan bisa jadi memang mereka belum siap. Biasanya gini, biasanya oke, kamu siapnya di bagian yang mana, maka kita mulai dari sana sampai nanti kamu siap untuk memproses yang lebih dalam. Gitu. Oh gitu ya. Gitu, betul. Ini ada yang nanya lewat WhatsApp Mas. Ada Tias ini bertanya, apakah harus ada standar keluhan tertentu untuk menjadi dasar bisa melakukan hipnoterapi? Misalnya seseorang merasa overthinking atau susah tidur, disarankan untuk hipnoterapi. Oke. Kalau disarankan hipnoterapi sepertinya terlalu jumawa ya. Tapi lebih pada yang perlu disadari adalah menurut Mas Tias atau Mbak Tias, itu menurut Mbak Tias sudah mempengaruhi hidupnya Mbak Tias atau belum? Kalau sudah mempengaruhi, bisa jadi boleh untuk melakukan hipnoterapi atau datang ke psikolog untuk mendapatkan penanganan tertentu begitu. Itu ya. Ini selanjutnya dia ada 3, kita baca 2 aja ya. Apakah hipnoterapi memiliki dampak atau resiko? Karena hipnoterapi akan memberikan sugesti tertentu pada pasien. Dampak atau resiko ya. Yang pertama tentu perlu melihat siapa yang menjadi terapis. Itu standar awal ya. Ya sama kalau ke dokter juga lihat kan kadang kita kan. Betul. Itu yang pertama. Maka kita juga perlu untuk meriset siapa psikolog atau siapa hipnoterapisnya begitu ya. Atau psikiaternya atau dokternya begitu. Maka perlu dilihat. Kemudian efek sampingnya ya menjadi bahagia. Efek akhirnya ya. Efek akhirnya adalah bahagia. Tetapi yang selalu saya sampaikan bahwa dalam proses trauma healing itu pasti kita akan merasa tidak nyaman dulu. Entah tadi ketubuhannya dulu atau mungkin merasa aduh kok badanku malah sakit semua, aku berobat, aku habis kok malah sakit semua gitu. Nah, tetapi percayalah bahwa itu seperti vaksin, bahwa memang salah satu jalan untuk kita trauma healing yaitu adalah kita menyadari dulu luka yang kita punya, termasuk rasa sakit yang kita punya. Ketika kita sudah sadar, kita rela nggak untuk melepaskan rasa sakit itu kan. Iya. Kadang kita masih mencintai traumanya ya. Oke gitu ya buat Tias tadi jawabannya. Ini lanjut Mas ya, untuk biasanya pasien yang ditangani jenengan itu paling lama berapa kali datang Mas? Paling lama? Paling lama ini ada yang sudah 2 tahun datang sebulan sekali. Ada itu sebesar apa masalahnya Mas? Layering. Jadi ketika kita temukan traumanya, tiba-tiba bukan tiba-tiba kita sadari, kita lihat lebih dalam, oh ternyata layernya banyak. Misalkan dia usia 40 tahun misalkan ya. Dia ditemukan traumanya di usia 30 tahun. Tiba-tiba ketika kita proses muncul lagi trauma di 28 tahun, 24 tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu maka perlu layering. Kadangkala untuk sampai mencapai akarnya itu perlu waktu. Dan perlu kesiapan, kembali lagi kesiapan si kliennya ini sendiri. Karena kadangkala rasa nyamannya itu sangat-sangat gak nyaman. Maka yang selalu kami sampaikan, kalau memang gak nyaman sekali, kok ngerasa sakit banget gitu, bilang aja. Nanti kita akan selesaikan prosesnya. Karena bisa jadi tubuhnya belum siap dan dia juga belum siap gitu. Oke. Iya, keren, sampai 2 tahun ya. 2 tahun ada. Kita dampingi terus gitu ya. Itu usia berapa Mas? Usia 29 ya. Nah, rata-rata yang datang ke jenengan itu di usia berapa? Rata-rata ya. Rata-rata di usia 25 tahun sampai 45 tahun. 25-45. Oke, siap Mas Leo. Kita udah di penghujung Mas, kita terakhir aja pesan buat Mas Leo untuk Kang Mas Bayu yang ada dimanapun berada agar menjaga kesehatan mentalnya. Tipsnya seperti apa? Tipsnya menjaga kesehatan mentalnya ya. Yang pertama, kami ada metode namanya pulih. Pulih. Pulih itu dari P. Yang P itu adalah perhatikan. Jadi perhatikan diri kita. Jadi jangan hanya memperhatikan orang lain, tapi diri kita juga perlu diperhatikan. Yang kedua adalah U kan. U adalah ungkapkan.
Maka kalau kita punya emosi tertentu, misalkan rasa marah, perlu diungkapkan, bukan selalu hanya dipendam. Sedih, kecewa, marah, bahagia perlu diungkapkan. Kemudian L. Kalau memang ini berat dilepaskan, maka perlu dilepaskan. Perasaan marah, perasaan kecewa dan lain-lain. Lepaskan dengan cara apa biasanya? Lepaskan dengan cara yang paling sederhana adalah dengan cara nafas. Biasanya dengan nafas kami biasa mengajarkan 4-7-8. Apa itu? 4 tarik nafas, 7 tahan, 7 detik, kemudian 8 lepaskan perlahan. Lepaskan dari mulut. Dari mulut. 4-7-8 ya. Itu supaya membantu kita untuk merelekskan tubuh. Nah, kemudian PULI. I adalah integrasikan. Setelah kita melepaskan, kita perlu mengintegrasikan. Siapa yang diintegrasikan? Diri kita yang saat ini yang lebih mature dan diri mungkin kita yang dulu yang belum mature kan. Jadi jadikan satu. Caranya, Mas? Caranya harus sesi satu. Karena itu prosesnya cukup rumit gitu ya untuk dijelaskan gitu ya. Jadi mengintegrasikan antara diri kita yang sekarang dan masa lalu, yang lebih mature dan juga masa lalu perlu diintegrasikan supaya nggak terpecah kan. Kemudian yang terakhir adalah H adalah hidupi. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita datang ke psikolog atau trauma healer atau ke hipnoterapi sekali 2 kali itu sudah selesai. Tugas kita adalah untuk merawat. Maka kayak yang tadi aku bilang, kalau tubuh perlu makan 3 kali sehari, maka psikologis kita juga perlu diperhatikan. Maka dihidupi. Kita hidupi dengan apa, Mas? Dihidupi dengan apa ya? Tadi dengan cara kita bernafas juga diatur, kemudian ekspektasi kita dikurangi, juga perlu tinggi. Disetarakan lah ya dengan kondisi kita begitu. Kemudian jangan terlalu mendengar banyak orang gitu juga bisa, atau membandingkan diri kita juga bisa dilakukan begitu. Maka perlu dihidupi hal yang seperti itu. Itu tadi ya, pulih betul. By Leonardo. Terima kasih Mas Leo. Terima kasih sekali Mas. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita sore hari ini. Sehat selalu buat Mas Leo juga. Sehat selalu. Dan juga apa tadi kliniknya namanya? Orama Psikologi. Orama Psikologi juga selalu. Kalau masyarakat mau nanya-nanya ke Mas Leo boleh? Boleh banget. Lewat apa, Mas? Lewat Instagramnya aja boleh di orama.psikologi. Orama.psikologi. Nanti betul. Di DM dibales ya? Di DM dibales. Nanti di sana juga sudah ada adminnya juga. Oke, siap. Terima kasih Mas Leo. Dan buat Kang Mas Bayu tetap di Jateng Radio.